Saya mahasiswi Hubungan Internasional Fisip Unri angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Sejumlah mahasiswi Universitas Riau menangis karena kecewa akan vonis bebas terdakwa dugaan pelecehan seksual oknum dosen Fisip Unri. Dalam pertimbangannya, hakim menilai tidak ada bukti tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Nama baik saya tercemar atau bahasa hukumnya pencemaran nama baik, maka saya secara hukum saya akan tutup balik. Dan saya berharap tidak terulang dimanapun mengotori lembaga pendidikan, apalagi ini pesantren. Masya Allah, benar-benar. Ini seragam yang aku pakai selama 3 tahun SMA. Dan di 3 tahun itu aku selalu diminta. Puncaknya pas keterima SNMPTN, aku datang untuk ngurus cap 3 jari. Pakai seragam yang sama. Dan dia benar-benar megang tanganku dan temanku, ditarik sambil bilang, kalau nggak ada bapak kalian nggak akan diterima loh. Cium dulu sini di dahi, pipi sama mulut, lanjutannya sih sesuka kalian ya. Gila, di sekolah loh. Wah, bingung gue mesti sekolahin anak gue di mana nanti. Kalau sekolah aja kayak gini nggak ada yang bisa dipercaya jadi. Ah, gila banget sih. Buat apa gitu loh? Kayak lu ngelampiaskan nafsu bejat ke anak SD gitu loh. Korban meskipun pakai baju apapun, kayak tadi contohnya para penyintas itu yang menurut aku masih sopan gitu kan, itu ternyata tidak bisa mencegah gitu dari hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan gitu. Ini cewek misalnya udah coba menutupin auratnya dan dia udah effort lah, udah pakai effort banyak dan lu masih berani gitu buat nge-catcall, bisa dilihat gitu lu manusia kayak gimana. Masa lu mau keliaran aja gitu, nafsu lu dibiarin aja? Pada akhirnya sih sebenarnya ya express yourself aja dengan fashion yang lo suka gitu loh. Gue bakal menyarankan untuk banyak edukasi sih gitu loh. Pentingnya lo menghargai orang, pentingnya lo menjaga hasrat lo dan lain-lain gitu loh. Ini bukan salah lu, maksudnya lu udah make semestinya gitu loh. Ya itu kesalahannya ada di psikologis orang yang pelaku. Masa depan lu jangan hancur dari sana, gitu. Tetap aja bermimpi, kayak lu fokus aja ke depan gitu. Si korban ini gak ngapa-ngapain, dia hanya berpakaian seperti biasa, tidak dengan body language yang mengundang segala macem. Jika bertemu dengan korban, kamu harus kuat gitu, maksudnya kamu kuat, dan ketika itu terjadi harus kamu lawan dan harus cerita ke orang yang terdekat, jangan dibiarin. Saya mengalami 3 kejadian pelecehan seksual di tahun 2017 sampai 2019. Hari itu saya memilih untuk menggunakan komuter lain. Saya menggunakan celana yang tidak ketat, tidak ngepres. Saya menggunakan celana fit. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang meremas saya, meremas. Di situ saya refleks, woi, ada yang grepe gua. Di situ orang-orang hanya menoleh dan oh ya udah, nggak ada action lebih. Gue Matthew, gue laki-laki korban kekerasan seksual. Gue mau speak up pengalaman kekerasan seksual yang terjadi sama gue. Gue nggak tahu itu tempatnya dia atau bukan. Ternyata di situ dia ya nggak sendiri, dia sama teman-temannya. Dia mulai pegang-pegang gue. Gue sempat nolak dan dia maksa. Ya dia melakukan itu sama teman-temannya. Baju gue dibuka, gue ditelanjangin waktu itu di situ. Dan dengan mereka ngegerayangin badan gue, semua ke alat vital gue, segala semua sampai akhirnya gue diperkosa di situ mereka. Pada saat itu gue nggak bisa ngelawan karena gue ketakutan, tubuh gue susah buat diajak gerak, jadi gue juga susah untuk ngelawan. Dan mereka kan berenam ya, itu gue cuman sendiri.
Kalau gue yang agak miris tuh tadi pas adegan ternyata Waria di rape juga ya. Oh iya, dan orang tuh kadang berpikir bahwa kalau Waria diperkosa itu jadi lelucon ya, kayak mana mungkin lah pasti mereka mau. Tapi di lapangan kita ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Cuman memang ya akhirnya kayak melihat itu ya udahlah, kayak self stigma lagi, kita digebukin orang kayak ngomongin itu hal yang wajar kayak gitu, karena kita bersalah, kita diusir orang dari tempat tinggal kita, ngalah, ya udahlah memang kita yang salah. Tapi pada faktanya kayak sekarang itu kayak kita mencoba melakukan pendidikan sama teman-teman trans. Kalau kita di Suara itu gimana caranya teman-teman trans itu pertama paham sama hak-haknya sebagai warga negara itu dulu. Kita nggak mau muluk berharap banyak, tinggi-tinggi ekspektasinya. Nggak, pertama mereka kenal hak-haknya, mereka bisa advokasi kalau mereka punya kasus, lalu mereka bisa meningkatkan posisi tawarnya ketika mereka berada di lingkungan masyarakat. Di awal video ini, kita sudah melihat ada banyak kasus kekerasan seksual yang baru saja diberitakan oleh media massa. Pengertian dari kekerasan seksual berdasarkan UU PKS pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan yang bebas, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Menurut Ketua Komnas Perempuan Andi Yatriani, dari total 4.323 kasus kekerasan yang dilaporkan ke lembaga layanan pada tahun 2021, baik di ranah personal maupun di ranah publik, terdapat 2.638 atau 63% adalah kasus kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual nyatanya tidak pandang bulu. Pelakunya pun juga tidak pandang bulu. Bila kita melihat pelaku kekerasan seksual berdasarkan tenaga pengajar, kita akan menemukan pelakunya berasal dari dosen yang memiliki 10 kasus, guru ataupun ustadz 22 kasus, kepala sekolah 8 kasus, peserta didik 6 kasus, pelatih 2 kasus, dan juga berasal dari pihak lain sebanyak 1 kasus. Terkadang, jika kita mendengar cerita tentang kekerasan seksual, kita selalu berharap bahwa korban tidak mengalami kejadian yang tidak mengenakan tersebut. Coba aja, aku bisa nolongin dia saat itu. Pasti nggak akan terjadi lebih parah. Mungkin itu yang ada di benak kamu. Tapi tenang aja teman-teman, kamu menemukan video yang pas dan cocok untukmu. Kamu bisa jadi bystander loh. Bystander dibagi menjadi 2, active bystander dan juga passive bystander. Active bystander merupakan saksi yang melakukan sesuatu untuk mencoba dan memperbaiki situasi darurat. Sedangkan passive bystander adalah saksi yang telah melihat situasi darurat yang buruk terjadi, namun dia memilih untuk mengabaikan situasi tersebut dan tidak melakukan apa-apa. Menurutmu lebih baik active bystander atau passive bystander? Boleh deh kamu ketik di kolom komentar. Kamu memiliki opsi untuk membantu korban kekerasan seksual sebagai active bystander dengan menggunakan metode bantu. Ingat ya teman-teman, metode bantu, BANTU, yaitu 5 cara aman untuk menjadi active bystander. Pada langkah yang pertama yaitu dimulai dari B, berani tegur pelaku. Kamu bisa langsung menegur pelaku dan langsung membawa korban ke tempat yang aman dan jauh lebih lama, supaya korban bisa jauh lebih tenang dan berjauhan dengan pelaku. Aku rasa korban pasti syok banget, karena dia diperhadapkan dengan peristiwa yang tidak mengenakan. Jadi, kamu bisa membantunya dengan metode B ini ya, yaitu berani tegur pelaku. Lalu, metode yang kedua adalah alihkan perhatian. Terkadang, korban itu terlalu berfokus terhadap ketakutan yang dialaminya, sehingga kamu bisa melakukan apapun untuk mengalihkan perhatian korban, seperti menanyakan jalan, menanyakan tempat wisata, ataupun berpura-pura menjadi teman dekat dari sang korban. Contohnya seperti video satu ini.
Hello. What up? We're helping save her right now from. Yeah. There's a guy behind you that's like trying to creep on her. This guy. Yeah. We're trying to play. Real white knight too. 그랬어. 오케이. 살아 있네. 귀엽네. Jake. Yeah. You're at G-Star. Oh, she saw me at G-Star. That's weird. G-Star. Have your hat. Have your hat. Is that his hat or my hat? Your hat. My hat. Okay, thank God. What do you say? Is he gonna hurt me? Oh. What do you say? Jake, please. I don't wanna. I feel dangerous. Yeah. How old are you? How old are you? Shut up. I don't like putting my back to people. Let me speak English. Okay. Listen. Behind you, there's a man. I saw it. I know it's her. They're harassing her. Right? So She needs to help us, okay? She's gonna keep following you? Yeah. Oh, well then stay with us. Yeah, stay with us. Yeah, he's still staring at us. He's still staring at us. Okay. Hold on. Wait, do you know that guy? Get that guy on camera. He's leaving. Oh, no. Don't point it. Okay. Wait, That's not my friends. Wait, why is he still looking at you? Okay, but you should put the guy on camera so if anything happened to her, you have his fucking face. That guy's Okay, creepy he's as fuck. going. He's leaving now. So wait, Metode yang ketiga adalah N, ngajak orang lain membantu. Jika kita merasa tidak aman dan takut menghadapi kejadian ataupun pelaku, kita bisa mengajak orang lain untuk membantu. Misalnya dengan pura-pura bersin, ataupun pura-pura menjatuhkan sesuatu. Dengan bersin secara tiba-tiba ataupun menjatuhkan barang, hal tersebut dapat mendistraksi kegiatan orang-orang yang ada di sekitar. Metode yang keempat adalah T, tunggu situasi sampai aman. Kita perlu meraih dan support korban saat situasinya sudah aman. Namun perlu diingat, jangan juga memberikan support ataupun perhatian yang berlebihan. Karena rata-rata, korban pelecehan ataupun kekerasan seksual merasa malu atas kejadian yang menimpa dia. Sehingga kita bisa melakukannya dengan sederhana, seperti memberikan tisu, ataupun memberikan permen supaya korban menjadi lebih tenang. Metode yang kelima adalah U, upayakan merekam, dengan cara merekam kejadian tersebut. Tapi, walaupun video itu berasal dari HP kita dan kita yang merekamnya, video tersebut tidak serta-merta adalah milik kita, tetapi milik dari korban yang ada di video. Sehingga pada saat kita ingin melaporkannya kepada polisi ataupun menyebarkannya, harus izin dulu ke korban. Nah, teman-teman, itu adalah 5 cara aman untuk menjadi active bystander. Gimana nih? Kamu udah siap belum menjadi active bystander? Yuk, sebarkan video ini supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara kita menolong para korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Hal ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari atau pada saat di ruangan digital. Semoga berhasil, teman-teman!